Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis debit banjir daerah aliran sungai atau DAS di Citanduy Hulu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok RHC4, di mana saya sendiri, Gusti Fikri Firdaus, dan rekan-rekan saya ada Alisa Hamid, Ervina Lunawati Agustina, Lydia Zahra, dan Nisrina Nur Herliati. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daerah aliran sungai dan intensitas curah hujan. Daerah aliran sungai atau biasa disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai lainnya, yang memiliki fungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau ataupun ke laut secara alami. Yang batas di darat yang merupakan pemisah topografis, dan adapun batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan. Adapun intensitas curah hujan yang merupakan ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu di mana air tersebut berkonsentrasi. Dan analisis intensitas curah hujan tersebut dapat diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau. Untuk selanjutnya ada analisis daerah aliran sungai atau DAS di daerah Citanduy. DAS Citanduy bisa dilihat dalam peta DAS yang sudah tertera di PPT. DAS Citanduy juga merupakan salah satu DAS prioritas di Pulau Jawa, di mana DAS prioritas ini disebabkan oleh sedimentasi yang sangat besar pada bagian hilir di Sungai Citanduy. Adapun curah hujan wilayah, di sini kami menggunakan metode poligentisan, di mana ada 15 titik, di antaranya ada Stasiun Malangbong, Kadipaten, Pager Ageng, Panjalu, Sadananya, Ciamis, Cineam, Gunung Putri, Cihonje, Lanud, Kawalu, Cigede, Cisayong, Singaparna, dan Teja Kelapa. Dan berdasarkan hasil analisisnya, luas pengaruh stasiun curah hujan terhadap DAS sebesar 715,24 km persegi. Dan untuk hujan rata kawasan bisa dilihat, kita mengambil kurun waktu 10 tahun mulai dari 2010 sampai 2019, di mana untuk RH Max-nya bisa dilihat. Untuk RH Max di 2010 ada di angka 91, 2011 di angka 83, 2012 di angka 79, 2013 di angka 119, 2014 107, 2015 di angka 88, 2016 di angka 90, 2017 di angka 110, 2018 di angka 79, dan di 2019 ada di angka 84. Baik, untuk selanjutnya ada analisis frekuensi curah hujan rencana yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alisa Hamid. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang analisis frekuensi curah hujan rencana. Analisis frekuensi curah hujan rencana ini terdapat 4 metode. Yang pertama distribusi log normal, yang kedua distribusi normal, yang ketiga distribusi Gumbel, yang keempat distribusi log persen 3. Berikut merupakan hasil perhitungan dari distribusi log normal. Didapatkan CS sebesar 0,874, CV-nya 0,151, untuk CK sebesar 0,558. Dan untuk hasil distribusi log normal, yang pertama itu untuk PUH2 XT sebesar 92,232, untuk PUH 5 sebesar 104,178, untuk PUH 10 sebesar 111,40, untuk PUH 25 sebesar 117,841, untuk PUH 50 sebesar 124,156, untuk PUH 100 sebesar 129,300, untuk PUH 200 sebesar 134,72, untuk PUH 1000 didapatkan 144,362. Berikut merupakan tabel perhitungan distribusi normal. Didapatkan CS sebesar 0,874, untuk CV adalah 0,151, untuk CK adalah 0,493.
Hasil distribusi normal didapatkan PUH 2 XT sebesar 93,132, untuk PUH 5 didapatkan 104,930, untuk PUH 10 didapatkan 111,110, untuk PUH 25 didapatkan 116,869, untuk PUH 50 didapatkan 121,925, untuk PUH 100 didapatkan 125,858, untuk PUH 200 didapatkan 129,369, untuk PUH 1000 didapatkan 136,532. Berikut merupakan tabel perhitungan distribusi Gumbel. Di sini kami mendapatkan CS sebesar 0,874 dengan CV 0,151, untuk CK 0,493. Hasil dari distribusi Gumbel ini didapatkan periode ulang atau PUH 2 sebesar XTS 91,229, untuk PUH 5 didapatkan 107,993, untuk PUH 10 didapatkan 119,92, untuk PUH 25 didapatkan 133,116, untuk PUH 50 didapatkan 143,520, untuk PUH 100 didapatkan 153,847, PUH 200 didapatkan 164,136, untuk PUH 1000 didapatkan 187,971. Untuk selanjutnya, berikut merupakan perhitungan distribusi log persen 3. Didapatkan CS sebesar 0,874, untuk CV sama dengan 0,191, CK 0,558. Hasil dari log persen 3 ini menghasilkan PUH 2 XT sebesar 66 dikali 66,982, untuk PUH 5 sebesar 103,165, untuk PUH 10 didapatkan 111,982, untuk PUH 25 didapatkan 123,631, untuk PUH 50 didapatkan 132,274, untuk PUH 200 didapatkan 150,507, untuk PUH 1000 didapatkan 173,467. Maka dapat disimpulkan berdasarkan dari analisis tersebut, metode distribusi yang memenuhi syarat adalah distribusi Gumbel dan distribusi LP3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Alisa yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya ada metode Chi-square yang akan dijelaskan oleh Ervina Lunawati. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang metode Chi-square. Metode Chi-square merupakan metode pengujian untuk membandingkan frekuensi yang terjadi dengan frekuensi harapan. Di mana bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dapat dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada uji Chi kuadrat yang dilakukan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang dipilih dapat dianalisis atau tidak. Di sini ada tabel pengujian Chi-square. Didapat nilai rata-ratanya yaitu 94 dan juga standar deviasinya yaitu 14.530. Selanjutnya ada jumlah kelas. Di dalam jumlah kelas ini terdapat jumlah data yaitu N dan juga distribusi kelas atau K, di mana untuk jumlah data tersebut kami dapat dari hasil pengambilan data curah hujan kami, di mana kami mengambil 10 tahun data curah hujan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, dan untuk kelas distribusinya kita dapat 4.322. Selanjutnya untuk derajat kebebasan atau DK, ada parameter dan juga DK sama dengan K dikurangi P ditambah 1, di mana untuk nilai tersebut didapat nilai 2, dan juga nilai X pangkat 2 CR-nya dengan N sama dengan 10, alfanya sama 0,05, X pangkat 2A sama dengan 5.991. Selanjutnya, untuk menghitung kelas dimensi, kita dapat kelas distribusinya yaitu 20%, dan untuk persentasenya yaitu ada 20%, 40%, 60%, dan juga 80%. Dimana untuk persentase 20% didapat nilai T yaitu 5.000, untuk persentase 40% didapat nilai T 2.500, untuk persentase nilai
60% didapat nilai T 1667 dan untuk persentase 80% didapat nilai T 1250. Selanjutnya untuk persentase 20 dengan T 5000 sampai dengan persentase 80 dengan T 1250, kita dapat standar deviasinya yaitu 14.530. Nah, untuk nilai X-nya, untuk persentase 20% didapat 109,486. Selanjutnya untuk persentase 20-nya kita dapat 96.813 dan untuk persentase 60% kita dapat 87.873. Untuk persentase 80% didapat 79.253. Next. Selanjutnya di sini di metode chi-square juga kita tentukan dulu nilai batas dan juga jumlah datanya. Selanjutnya ada jumlah data yaitu OF dikurangi F pangkat 2 dan ada nilai jumlah data OF dikurangi F pangkat 2 dibagi EF. Dimana untuk nilai batas ada subkelas yaitu untuk X kurang dari 79.253. Untuk selanjutnya 79.253 kurang dari X kurang dari 87.873. Selanjutnya 87.873 kurang dari X kurang dari 96.813. Selanjutnya di poin keempat ada 96.813 kurang dari X kurang dari 109.486. Dan untuk nilai X lebih dari 109.486. Dimana untuk jumlah datanya kami dapat untuk OF-nya itu ada 9, 4, 1, 2, dan 0. Dan untuk EF-nya yaitu dari awal sampai akhir, dari 1 sampai 5, kita dapatkan nilainya yaitu 2. Sehingga untuk jumlah data total OF dan EF ada 16 dan juga 10. Selanjutnya untuk X pangkat 2-nya yaitu 29. Dan untuk X pangkat 2A yaitu 5.991. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Elvina yang telah memaparkan presentasinya. Untuk selanjutnya ada metode Smirnov-Kolmogorov yang akan dijelaskan oleh Lydia Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Smirnov-Kolmogorov. Smirnov-Kolmogorov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai kelebihannya dari uji. Smirnov-Kolmogorov yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Smirnov-Kolmogorov digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang memiliki distribusi yang sama. Berikut tabel dari perhitungan uji Smirnov-Kolmogorov. Dari tabel tersebut menghasilkan rata 2 dan standar deviasi 0,052. Selanjutnya, tabel selanjutnya yaitu ada dari tahun 2010 sampai 2019 dengan curah hujan 93 menghasilkan D 0,020, CH 84 menghasilkan D 0,040, curah hujan 80 menghasilkan D 0,061, CH 121 menghasilkan D 0,081, curah hujan 121 menghasilkan 0,081, curah hujan 109 menghasilkan D 0,101, curah hujan 89 menghasilkan D 0,121, curah hujan 91 menghasilkan D 0,141, curah hujan 111 menghasilkan D 0,162, curah hujan 80 menghasilkan D 182, 0,182, curah hujan 85 menghasilkan D 0,202. Dari tabel tersebut mendapatkan hasil dari Dmax 0,202, DCR 5%.
0,409. Dari tabel tersebut, Dmax lebih kecil dari DCR memenuhi. Selanjutnya, dari DCR 5% menghasilkan tabel D kritis Smirnov-Kolmogorov sebagai berikut. Dari kesimpulan dari 3 metode yang sebelumnya, curah hujan rencana, analisis distribusi frekuensi. Untuk PUH 2, distribusi normalnya 93,13, distribusi Gumbel 91,23, distribusi log normal 92,23, distribusi LV3 66,98. Untuk PUH 5 menghasilkan distribusi normal 104,93, distribusi Gumbel 107,99, distribusi log normal 104,18, distribusi LP3 103,17. PUH 10, distribusi normal 111,11, distribusi Gumbel 119,09, distribusi log normal 111,04, distribusi LP3 111,98. Untuk PUH 25, distribusi normal 116,87, distribusi Gumbel 133,12, distribusi log normal 117,84, distribusi LP3 123,63. Untuk PUH 50, distribusi normal 121,92, distribusi Gumbel 143,52, distribusi log normal 124,16, distribusi LP3 132,27. Untuk PUH 100, distribusi normal 125,86, distribusi Gumbel 153,85, distribusi log normal 129,30, distribusi LP3 141,25. Untuk PUH 200, distribusi normal 129,37, distribusi Gumbel 160, distribusi log normal 134,607, distribusi LP3 150,51. Untuk PUH 1000, distribusi normal 136,53, distribusi Gumbel 187, distribusi log normal 144,36, distribusi LP3 173,37. Untuk pemilihan distribusi, CS distribusi normal tidak memenuhi, CS distribusi Gumbel memenuhi, distribusi log normal tidak memenuhi, distribusi LP3 memenuhi. Untuk CK, distribusi normal tidak memenuhi, distribusi Gumbel memenuhi, distribusi log normal tidak memenuhi, distribusi LP3 memenuhi. Untuk metode selanjutnya yaitu uji kesesuaian distribusi, uji chi-square. Chi kuadrat menghasilkan 2,114, chi kritis menghasilkan 5,991, 5,991, 5,991, 5,991. Dari kesimpulan uji square, semuanya diterima. Yang selanjutnya metode uji Smirnov-Kolmogorov. D hitung menghasilkan 0,202, 0,202, 0,202, 0,202. D kritis 0,409, 0,409, 0,41, 0,41. Untuk kesimpulan dari uji Smirnov-Kolmogorov diterima semuanya. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Lydia yang telah mempresentasikan Smirnov-Kolmogorov. Untuk selanjutnya ada intensitas curah hujan yang akan dijelaskan oleh Nisrina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan
intensitas curah hujan. Jadi, intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan persatuan waktu. Besarannya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadian. Intensitas curah hujan ini sangat penting untuk perencanaan debit banjir rencana. Intensitas curah hujan dapat dihitung menggunakan data curah hujan harian dan metode perhitungan Dr. Mononobe dengan persamaan sebagai berikut. Di sini ada metode persamaan Mononobe dengan waktu hujan 24 jam. Next. Lanjut, di sini ada tabel hasil perhitungannya. Jadi untuk jam ke-1 itu mendapatkan kumulatif 34,668, jam kedua itu 43,679, jam ketiga itu 50, jam keempat itu kumulatifnya ada 55,032, jam kelima ada 62,996, jam ketujuh ada 69,336, jam ke-9 ada 72,112, jam ke-10 ada 74,690, untuk jam ke-12 ada 81,516, jam ke-13 ada 85,499, jam ke-14 ada 85,499, jam ke-15 ada 87,358, yang ke-16 ada ke 89,141, yang ke-17 ada 90,856, yang ke-17 ada 92,508, yang ke-19 ada 94,104, yang ke-20 ada 95,947, yang ke-21 ada 97,141, yang ke-22 ada 97,141, yang ke-23 ada 99,591, yang ke-24 ada 100. Next, di sini ada tabel periode ulang hujan sampai jam ke-24, di mana curah hujan rencananya R2 66,982, R5 103,165, R10 111,982, R25 123,631, R50 132,274, R100 141,263, R200 150,507, R1000 173,467. Next. Nah, di sini ada grafik intensitas curah hujan Mononobe sampai jam ke-24. Lanjut, di sini ada intensitas curah hujan Mononobe sampai jam ke-6. Dihasilkan dari jam ke-1 kumulatif 55,032, jam kedua 69,336, jam ketiga 79,370, jam keempat 94,104, dan jam ke-6 100. Next. Di sini ada tabel periode ulang hujan Mononobe sampai jam ke-6 dengan curah hujan perencanaan R267, R5 103, R10 112, R25
R100-124, R50-132, R100-141, R20-151, R1000-173. Selanjutnya ada grafik intensitas curah hujan mononoba sampai jam ke-6. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nisrini yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya ada metode HSS Nakayasu yang akan dijelaskan oleh Alisa Amid dan Ervina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang HSS Nakayasu. HSS Nakayasu atau hidrograf satuan sintetik HSS Nakayasu merupakan suatu cara untuk mendapatkan hidrograf banjir rancangan dalam suatu das. Untuk membuat suatu hidrograf banjir pada sungai perlu dicari karakteristik atau parameter daerah pengaliran tersebut. Dengan rumus sebagai berikut. C dikali A dikali R0 dibagi 3,6 dikali 0,3 dikali TP ditambah T 0,3. Next. Berikut merupakan data hasil parameter A atau luas das sebesar 715,74 L, panjang sungai utama yaitu 66,73368, R0 atau satuan hujan yaitu 1. Parameter time lag atau tangan L kurang dari 15 km tangan 0,2 dikali L dibagi 0,7 didapatkan hasil 3,9743017 per meter. L lebih dari 15 km tangan dengan rumus 0,4 dikurangi 0,058 L dengan hasil 4,2705553382 per jam. Sebelumnya data dari parameter tersebut didapatkan dari hasil penyelesaian dari aplikasi ArcGIS. Lalu kemudian selanjutnya parameter koefisien karakteristik das atau alfa dengan rumus 0,74 dikali A dikali L pangkat 0,25 dibagi tangan dengan hasil 1,62750,333. Untuk selanjutnya parameter satuan durasi hujan atau TR dengan rumus 0,75 dikali tangan dengan hasil 3,202915037 per jam. Untuk selanjutnya parameter waktu puncak atau TP dengan rumus tangan ditambah 0,8 dikali TR dengan hasil 6,83885411 per jam. Untuk selanjutnya parameter waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari KP sampai 0,3 KP atau T 0,3 dengan rumus alfa dikali tangan dengan hasil 6,948213126 per jam. TP dikurangi T 0,3 dengan hasil 13,78 per jam. Dengan hasil 24,20341823 per jam. Parameter debit puncak atau KP dengan rumus A dikali R0 dibagi 3,6 dikali 0,3 dikali TP dikurangi T 0,3 dengan hasil 22,09549499 meter pangkat 3 per second. Untuk selanjutnya mencari ordinat hidrograf. Untuk mencari lengkungan naik dengan rumus 0 kurang dari TP sama dengan Q1 sama dengan QP dikali T per TP pangkat 2,4. Untuk lengkung turun TP kurang dari TP dikurangi T 0,3. QR sama dengan QP dikali 0,3 dikali T dikurang TP per T 0,3. TP dikurangi T 0,3 kurang dari 1 kurang dari TP dikurangi 2,5 T 0,3 dengan rumus QT sama dengan QP dikali 0,3 dikali T dikurang TP ditambah 0,5 dikali T 0,3 dibagi 1,5 ditambah 0,3 T lebih dari TP dikurangi 0,5 dikali T 0,3 dengan rumus
Qt sama dengan Qp dikali 0,3 dikali T dikurangi TP ditambah 1,5 dikali T 0,3 dibagi 2,2 dikali T 0,3. Dengan hasil 0 kurang dari T sama dengan 6,83289. 6,8328841 kurang dari T kurang dari 13,7811 13,78109854 kurang dari T kurang dari 24,2034. T lebih besar 24,2034. Berikut merupakan diagram ordinat hidrograf. Grafik ordinat hidrograf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ervina. Baik, di sini adapun periode ulang hujan sampai dengan jam ke-6. Untuk periode ulang hujan itu ada R2, R5, R10, R25, R50, R100, dan R1000. Untuk curah hujan rencananya atau XT didapat dari tabel sebelumnya, yaitu ada untuk R2 147, untuk R5 ada 187, untuk R10 ada 211, R25 ada 237, untuk R50 ada 263, untuk R100 ada 284, dan R1000 ada 305. Nah, untuk runoff koefisiennya atau C, dari R2 sampai dengan R1000 didapat nilai yang sama, yaitu 0,33, dan untuk RE sama dengan C dikali XT, itu untuk R2-nya didapat nilai 49, untuk R5-nya didapat 62, untuk R10 didapat 70, untuk R25 didapat 78, untuk R50 didapat 87, untuk R100 didapat 94, dan untuk R1000 didapat 101. Next. Selanjutnya untuk tabel di sini ada Q akibat hujan neto M kubik per detik, dimana di sini kita ambil di waktu atau di jamnya, yaitu di jam ke-7, dan untuk hidrografnya itu ada 21.465. Kemudian untuk di 27-nya itu ada 574, untuk di jam ke-7-nya ada 154, untuk di 5-nya ada 79, di 4 ada 41, untuk di 3 ada 20, dan yang terakhir ada 9. Dimana didapat debit banjir rancangannya itu yaitu 875,790. Nah, selanjutnya ada debit banjir. Di sini untuk debit banjirnya kita ambil di jam ke-7 sama seperti sebelumnya. Dan untuk di 2 tahun ada 875,790 didapat dari hasil sebelumnya. Selanjutnya untuk di 5 tahunnya ada 1110,045. Untuk di 10 tahun ada 1256,788. Untuk di 25 tahun ada 1561,796. Untuk di tahun 50 ada 1561,796. Dan untuk 100 tahunnya ada 1690,199. Dan untuk di 1000 tahunnya ada 1813,740. Nah, di sini ada grafik debit banjir menggunakan metode HSS Nakayasu, di mana untuk simbol-simbol di sini itu terdapat keterangan yang mana menunjukkan bahwa untuk di 2 tahunnya itu dapat ditandai dengan warna biru, yang biru muda. Selanjutnya untuk yang 5 tahunnya ditandakan dengan yang warna orange. Dan untuk yang 10 tahunnya ditandakan dengan warna abu, untuk yang 25 tahun ditandakan dengan warna kuning, dan untuk yang 50 tahun ditandakan dengan warna biru, dan juga untuk di 100 tahunnya ditandakan dengan warna hijau, dan untuk yang paling atas itu untuk yang 1000 tahun ditandakan dengan warna biru tua. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alisa dan Ervina yang telah menjelaskan metode sebelumnya. Untuk metode sekarang, saya akan menjelaskan tentang metode fluid routing. Untuk fluid routing ini, kita mengambil data dari HSS Takayasu. Untuk datanya bisa dilihat di PPT. Next.
Nah, untuk di sini ada parameter di mana untuk angka X berada di angka 0,2, untuk K-nya 1, dan delta T-nya 1. Dan untuk mendapatkan nilai D, di sini sudah ada rumusnya, mendapat angka 1,3. Dan untuk C0, di sini sudah ada rumusnya, mendapatkan angka 0,230769231. Untuk C1, mendapatkan angka 0,538461538. Dan untuk C2 mendapatkan angka 0,230769231. Dan untuk persamaan di sini ada penjelasannya di sebelah sini. Next. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Untuk yang ini ada di 24 jam, dimana untuk yang 2 tahun sudah ada datanya, ada di 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, dan di 1000 tahun. Next. Nah, untuk selanjutnya ada grafik dari fluid routing tersebut. Dimana untuk grafik yang pertama ini untuk yang 2 tahun, grafik kedua untuk 5 tahun, grafik ketiga untuk 10 tahun, grafik keempat untuk 25 tahun, grafik ke-6 untuk 50 tahun, grafik ke-7 untuk 100 tahun, dan grafik terakhir untuk 1000 tahun. Next. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang analisis DAS dicukupkan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan maupun pengerjaan tugas ini. Saya dan teman-teman undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.